Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin la yaumiddin wa ba'd. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwah wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Najia TV dan pendengar setia Radio Pasaman FM, azillahu wa iyyakum jami'an. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang masih membimbing kita, menuntun kita sehingga kita dapat kembali berhadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kajian rutin yang kita laksanakan. Salawat dan salam tercurahkan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabatnya dan para umatnya yang terus menjalankan tuntunan syariatnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu di adab al-islamiyah, adab-adab yang harus kita ketahui selaku kaum muslimin yang berkaitan dengan adab-adab kehidupan kita keseharian yang telah kita bahas beberapa adab sebelum ini. Di malam ini kita akan melanjutkan yaitu adab yang baru, yaitu adabul ghusl, yaitu tata cara adab-adab yang berkaitan dengan mandi. Ya, ini mandi setiap hari kita tentu mandi, ya. Bagaimana Islam mengatur, menuntun kita sampai mandi pun kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketinggian syariat Islam ini, kawan sekalian. Ya, kesempurnaan syariat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada perkara yang kecil. Ya, jangankan perkara yang besar, perkara yang sepele pun kita diajarkan. Maka yang ada mandi yang kita tidak lepas. Ya, seharian hidup kita ini. Mungkin kita ada yang mandi 3 kali, ada yang 2 kali, ini tergantung kebutuhan. Ya. Ada mungkin juga yang 5 kali. Ya. Oleh 5 kali itu diibaratkan Rasulullah SAW seperti kita, di depan rumah kita ada sebuah sungai. Ya. Kalau di depan rumah kita ada sungai, kita mandi 5 kali, bagaimana kira-kira? Masih adakah hadas di tubuh kita? Tentu ini adalah suci. Itulah gambaran kita yang solat 5 waktu sehari semalam. Taqiyun naki, yang insyaAllah kita akan menjadi orang yang takwa dan bersih. Subhanallah, dari sini saja kita sudah mengakui dan bagaimana syariat yang mulia, yang tinggi ini kepada kita. Ini keberuntungan kita, ikhwah sekalian, yang kita terus mempelajari agama kita ini. Tidak sepele kita, ya, dalam melaksanakannya, kita dengan ilmu. Ya. Betapa banyak orang yang mandi tapi hanya mandi sekedar mandi. Ya. Mandi jenabah, ya. Bagaimana? Berapa persen kira-kira yang mengetahui mandi jenabah? Nah, kalau kita total di jorong kita ini, ya. Bagaimana mereka cara adab mandi jenabahnya? Kalau tidak berguru, tidak belajar, tentu mandinya ala kadarnya saja. Ya. Mandi seperti pengetahuan mereka saja. Nah, tapi Islam menuntun ini. Bagaimana mandi itu yang dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adab yang berkaitan dengan mandi ini, kewajiban kita untuk senantiasa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu kita mandi jenabah untuk mengangkat hadas besar, ataukah mandi biasa? Nah, di sini diatur oleh agama kita ini. Dan definisi dari mandi wal ghuslu itu adalah huwa ta'mimul badan bil ma'. Ini artinya, pengertiannya. Ana ulangi, huwa ta'mimul badan bil ma'. Yaitu dia itu adalah menyirami atau membasuh badan itu dengan air. Ya. Yaitu secara atau secara ta'rifnya. Jadi mengumumkan air, atau menyiram air, ya, atau membasuh badan kita dengan air, dengan ma'. Itu dia.
Ada beberapa adab yang kita harus lakukan ikhwah sekalian, adab yang harus kita ketahui dan kita lakukan ini. Bagaimana tata cara kaifiyahnya Rasulullah menunjukkan kita. Ada beberapa adab. Yang pertama adalah al-adabul awal. Adab yang pertama fi at-tasmiyah inda khalid thawbi. Nah, itu seperti kita juga dulu telah mempelajari adab apa itu? Toharoh. Adab wuduk. Kita juga memulai dengan mengawali amalan itu dengan baca tasmiyah, membaca bismillah. Jadi adab yang pertama adalah tatkala membaca bismillah, tatkala kita membuka baju, membuka pakaian. Tasmiyah. Jadi kita waktu membuka baju itu hendaklah kita membaca bismillah. Bagaimana ketentuannya ikhwah sekalian? Hadis ini datang dari dalilnya adalah datang dari Tabrani ya, dalam sunan beliau dengan Hasan ya, dengan syawahidnya. Hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sitru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam idza wada'a ahaduhum thawbahu an yakula bismillah. An yakula bismillah. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siter itu ini, ya, ini siter namanya, pembatas, ya. Jadi hijab, pembatas antara pandangan jin dengan aurat Bani Adam. Jadi hijabnya, pembatasnya antara pandangan mata jin ya dengan aurat Bani Adam ya kita ini adalah apabila dia membuka pakaiannya, dia membaca bismillah. Ya kita kan tidak tahu, kita makhluk syahadah, sementara jin itu adalah makhluk ghaib. Innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin itu melihat kita di mana kita tidak melihat mereka. Kita tidak tahu. Maka bagaimana kita mengetahui? Tentu mereka akan leluasa melihat aurat kita. Nah, bismillah kata Rasulullah SAW, apabila kita membuka baju pakaian kita akan menjadi sitr, menjadi hijab antara pandangan jin dengan aurat Bani Adam. Nah, ikhwasilah dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Apabila salah seorang di antara kita untuk meletakkan pakaiannya atau membuka pakaiannya, naza au qala'a, apa dia membuka atau melepaskan pakaiannya. Itu dia maksud dari wada'a ahadukum. Jadi setelah kita membuka pakaian kita atau menanggalkannya dari badan kita, itu yang disebut dengan wada'a ahaduhum thawbahu. An yakula bismillah. Apa maksud? Hendaklah dia mengucapkan bismillah. Apa maksudnya kita membaca bismillah itu? Musta'inan bismillah. Musta'inan bismillah. Yaitu kita minta tolong. Minta tolong dengan nama-nama Allah. Ya. Wa hadza li'anna isma qad taba 'ala bani Adam fala yastati'ul jin an yarahu ba'da dzalika. Jadi kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah yang husna wa sifatuhul ulya ya, dengan nama Allah ini ya, itu seperti stempel ya bagi anak Adam, mencap dia atau siter, maka tidak ada seorang pun atau tidak ada segolongan jin pun yang mampu melihat ya setelah dia baca bismillah auratnya. Jadi jin dan syaitan ya terhalanglah mereka untuk melihat aurat kita. Mafhum mukhalafahnya, kalau kita tidak baca bismillah, tentu jin leluasa melihat aurat kita. Nah, jangan kita lupakan ya betapa banyak kita mandi, apakah mandi junub atau mandi wajib, tidak membaca basmalah. Nah, ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kandungan hadis ini ada beberapa faedah yang kita kutip ya. Ada beberapa faedah. Yang pertama, yustafadu minal hadis
Istihbab zikrullah ta'ala inda khala'id thawb. Itu yang pertama. Disunnahkan kepada kita untuk zikir kepada Allah tatkala kita membuka pakaian. Artinya, setiap kita mau buka pakaian kita, baju kita, atau celana kita, atau jubah kita, atau yang semaselnya, hendaklah kita setiap membukanya dengan membaca Bismillah. Tidak saja kita mau mandi, tapi kita membuka baju, ya, kita baca Bismillah. Ini adab yang pertama. Artinya, dengan setiap aktivitas kita, tidak kita melupakan untuk senantiasa membaca tasmiyah. Seperti kata Rasulullah SAW, ya, kullu amalin yakra'u basmalah fahuwa abta'. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan membaca bismillah, dia terputus. Artinya apa itu? Terpotong, ya, tidak bermanfaat sekalipun. Tidak diterima atau tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mulai melangkah bismillah, ya, dengan semua aktivitas kita, hendaknya kita senantiasa zikir kepada Allah dengan membaca tasmiyah. Yang kedua, wa fihi masyru'iyatul isti'anah bi asma'illahi ta'ala. Yang kedua, faedahnya hadis ini adalah disyariatkan kepada kita untuk minta tolong kepada Allah dengan asma'illah al-husna. Dengan minta tolong dengan nama Allah yang baik. Nah, ini artinya kita disyariatkan minta tolong kepada Allah dengan tawassul. Dengan tawassul dengan nama-nama Allah yang husna. Nama-nama Allah yang baik. Ya. Seperti, ya, bismillah dengan nama Allah tadi, kemudian nama-nama Allah yang lain, ya, kita minta, ya, misalnya ya Sami isma' du'ana ya Rabb, itu, ya, wahai yang maha mendengar, dengarkanlah doa-doa kami. Ya Ghafar ikfar dzunubana, ya maha pengampun, ampuni dosa kami. Di sini kita disyariatkan bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna. Tidak hanya melepaskan, tidak seperti yang dilakukan oleh sebahagian anak murid-murid kita ini sekarang, hanya melagu-lagukan Asmaul Husna. Ya, seperti apa itu? Ya, dinyanyikan, ya. Tidak ada maksudnya. Jadi yang kita disyariatkan itu bukan hanya menyanyikannya, tapi meminta dengan namanya yang mulia. Ini ya kesalahan hafal Asmaul Husna tapi tidak paham apa maksudnya, apa maknanya. Nah, ini ya kita disyariatkan. Misal kita minta rezeki, ya Razzaq urzuqni, ya. Wahai yang maha pemberi rezeki, berilah aku rezeki. Ya. Ini kita telah bahas dalam kitab Tauhid tentang keutamaan asma was sifat Allah Subhanahu wa taala, dikaji oleh para guru-guru kita. Nah, jangan kita ikhwas sekalian, ya, meninggalkan untuk isti'anah, untuk senantiasa untuk minta tolong kepada Allah dengan nama Allah yang husna. Yang ketiga, wa fihi takrir mabda wujudul jin. Nah, di situ adalah penetapan takrir, ya, dengan adanya jin, ya, keadaan jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lugas menyampaikan dengan hadis ini adalah a'yunil jin. A'yun itu adalah mata, ya, jin. Jadi ada sebahagian orang-orang yang, ya, sempalan yang tidak mempercayai, ya, tidak ada wujudnya jin, itu hanyalah gambaran, ya, orang-orang setan itu jahat dan segala macamnya, malaikat surga itu adalah gambar-gambaran mereka-mereka yang menyimpang dari akidah kita ahlu sunnah wal jamaah. Di sini takrir penetapan akan adanya jin, dan juga kita meyakini bahwasanya jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, penciptaan dari api, sebagaimana, ya, iblis laknatullah yang berasal dari golongan jin, dia merasa sombong dengan Nabi Adam. Nah, di sini, ya, jin adalah ada
Dan situ juga dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ayyuhiduni. Maka jin adalah makhluk gaib, kita adalah makhluk syahadah. Maka jin itu sama dengan manusia. Menurut para ulama, ya ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang engkar, ada yang kafir, ada yang muslim. Maka kita tidak mengetahui. Ya, ini yang terjadi fenomena orang-orang yang hampa kosong itu akan mudah dirasuki oleh jin. Ya, ini ikhwah sekalian tidak saja orang-orang awam, bahkan penghafal Quran pun bisa terjangkiti dengan kesurupan jin. Ya, maka kita hendaklah wiqayah. Hendaklah kita menjaga diri kita dari masuknya jin ke dalam tubuh kita. Ya, bagaimana kalau jin masuk ini mengganggu? Coba kita lihat, sering kita meruqyah, ya. Kalau sudah masuk jin ini sangat susah untuk dikeluarkan. Dan ini akan memudaratkan. Ada yang kesurupan jin, ya sehingga mengganggu aktivitasnya, ya, mengganggu kehidupannya, tidak tenang lagi. Nah, maka ini butuh perjuangan. Sebaik-baiknya kita membaca ruqyah fardiyah. Apa itu? Membaca ruqyah sendiri. Nah, ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan kita senantiasa zikir setiap hari, ya. Jangan kita lupakan. Kalau kita zikir terus kepada Allah, ini adalah sebagai tameng kita dari gangguan jin. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah wa fihi fadilatu dzikru ismallah ta'ala inda khulul thiyab. Ini diulangi oleh Syekh lagi. Itu yang faedah yang keempat adalah keutamaan zikir dengan nama Allah Ta'ala ketika kita melepas pakaian kita. Dan ini keutamaan yang besar. Ya, kita menyebut nama Allah Ta'ala waktu kita membuka pakaian kita. Yang kelima, ya ada Ustaz, faedah yang kelima, wa fihi annal jinna yaral adami min haitsu la yarahu. Pada hadis ini ada kandungan bahwasanya bangsa jin mereka itu melihat adami, anak-anak keturunan Adam, ketika mereka tidak melihat mereka. Ini dalil tadi yang Anda bacakan, innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin itu melihat kamu di mana kamu tidak melihat mereka. Nah, ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan tadi bahwasanya jin itu bermacam-macam kelompok seperti manusia. Ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang kafir. Dan yang kafir di antara mereka itu, ya, yang kafir yang ingkar kepada Allah, maka dinamakan syaitan. Ya. Syaitan itu adalah sifat, ya. Syaitan itu adalah sifat. Bisa juga manusia digalari dengan syaitan kalau sifatnya mungkar atau sifatnya ya seperti sifat perangai setan, ya. Nah, jadi setan itu bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Kalau dia mengajak manusia untuk mengingkari Allah, tidak taat kepada Allah, maka adalah syaitan. Syaitan, jin, wal ins. Maka kita dalam surah An-Nas berlindung itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu senantiasa membisikkan ke dada manusia, ya waswas dari golongan jin dan manusia. Ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dia faedah, ya, 5 faedah dari hadis yang kita bacakan. Adab yang kedua, al-adabus tsani. Adab mandi yang kedua adalah sitrul aurah illa min zaujatika au ma malakat yaminuk. Nah, ini. Adab yang kedua adalah menutup aurat, ya, kecuali kepada istrimu atau budak-budak yang engkau miliki. Di sini pengecualian, tidak boleh kita melihat aurat kita kecuali kepada
istri atau budak. Nah, kalau sekarang tidak ada budak lagi Pak ya. Jadi katakan pembantu itu budak pula. Nah, ini tuh. Pembantu itu adalah orang merdeka tapi bekerja. Nggak ada budak lagi. Budak itu sudah dihapus ya. Tidak ada lagi perbudakan. Kecuali nanti suatu saat kembali akan ada lagi perbudakan. Akan ada lagi. Disebabkan apa? Perbudakan itu disebabkan terjadinya perang. Ya. Nanti bisa jadi perang dunia ketiga akan ada lagi perbudakan. Kalau sekarang semua ya tidak ada lagi budak, sudah dihapus di dunia ini dengan aturan ya telah ditetapkan. Sehingga dikenal pula Abraham Lincoln sebagai bapak HAM ya. Padahal jauh-jauh Rasulullah SAW sudah memerdekakan budak. Maka pahala yang paling besar itu adalah apa itu? Memerdekakan seorang budak. Nah, itu ketinggiannya. Islam yang pertama mendeklarasikan agar manusia itu hurrah, ya merdeka, tidak dijadi budak. Nah, berbeda ya dengan pembantu atau pekerja. Ikhwan sekalian mulia Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Bahas bin Hakim dari abihi, dari bapaknya an jaddihi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, auratina ma na'ti wa ma nadhar. Ya. Qala ihfaz auratika illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk. Jadi dari Bahas bin Hakim ya, dari bapaknya dari kakeknya ini, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aurat yang ada, yang boleh nampak dan boleh yang terlarang, ya Rasulullah, ya. Apa yang boleh kami nampakkan dan apa yang tidak boleh. Ya. Kepada siapa yang kami boleh menampakkannya dan kepada siapa yang kami harus menutupnya. Maka Rasulullah menjawab, ihfaz auratik. Jaga auratmu, pelihara auratmu kecuali kepada istri-istrimu, kepada istrimu ya atau budak yang kamu miliki, au malakat yaminuk. Nah, ini penegasan dari Rasulullah SAW, berarti ikhwah sekalian tidak boleh kita memperlihatkan aurat kita kepada kecuali ini, ya, kepada istri dan budak yang dimiliki. Qultu araita in kana al-qaum ba'duhum fi ba'd. Ya. Ya Rasulullah, bagaimana sekiranya kami ya dalam kondisi banyak itu, bisa dalam kondisi yaitu ba'duhum fi ba'd, yaitu dalam kondisi ramai mandi misalnya, ramai mandi berjamaah ya. Kalau dulu kita kan mandi apa namanya? Mandi di sungai, ya enggak? Mandi di laut dan segala macamnya. Yang di situ khalayak ramai. Nah, banyak manusia, sebahagian yang lain melihat kepada sebagian yang lain. Bagaimana kondisi itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In istata'ta alla yaroha ahadun fala yaroha." Ya, harusnya kamu sanggup, jika kamu sanggup janganlah ya salah seorang melihat kepada aurat yang lain. Hendaklah mereka saling menjaga. Ya, misalnya mandi di kamar mandi beramai-ramai atau mandi di kolam. Ya, ini mandi di sungai yang di situ ada tempat fasilitas umum. Ikhwah sekalian yang kita ajib ya Pak ya. Ada di tempat-tempat itu yang Masya Allah, Anda pernah lihat itu sebab di pinggir jalan. Itu tidak ada memiliki pakaian sehelai pun. Ya. Mandinya berjamaah lagi, ya. Umurnya bukan anak-anak, tapi sudah dewasa. La haula wala quwata illa billah ya. Di sungai atau di sumur ya, mandi-mandi di situ. Atau hanya pakai seadanya, atau pakai pakai celana dalam saja. Mana batasan aurat laulak ini kita jelaskan nanti. Ya, bagaimana dalam kondisi umum kata Rasulullah, hendaklah kalian menjaga, jangan ya salah seorang melihat aurat yang lain. Nah, ditanya lagi ya Rasulullah, araita in kana ahudana khalian.
Ya Rasulullah, bagaimana sekiranya kalau kami, salah seorang di antara kami itu bersendirian, sendiri saja, ya, tidak ada yang melihat. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Fallillahi tabaraka wa ta'ala ahaqqu an yastahya minhu minan nas. Ini apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah tabaraka wa ta'ala lebih berhak, ya, lebih berhak kalian merasa malu darinya daripada manusia. Ya. Wallahu tabaraka ta'ala ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Jadi kalau kita sendirian juga menjaga batasan-batasan aurat kita walaupun kita bersendirian. Nah, ikhwas sekalian mulia Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Araita in kana lakum ba'duhum fi ba'd. Ini maksud dari hadis tadi dijelaskan. Ai mukhtalituna fi ma bainahum mujtami'una fi maudin wahid wa la yakumuna min maudihim fala taqaddar ala sitr. Jadi maksudnya itu seperti yang Anda jelaskan tadi, itu dalam kondisi kita bercampur, ya, bercampur bersama-sama dengan orang lain dalam satu tempat, ya, tidak bisa memungkinkan kita menutup aurat, ya. Nah, hendaklah dalam kondisi ini, ya, lebih baik dia untuk terus senantiasa menjaga auratnya, jangan dilihat kepada khalayak ramai, kepada yang lain. Itu maksudnya. Kalau araita in kana ahaduna khalian, bagaimana kalau kami dalam bersendirian? Artinya adalah ai fi makanin wahdahu la yarahu fi ahad. Artinya dalam kondisi dia sendirian, tidak ada yang melihatnya kecuali dia sendiri. Maka jika dalam kondisi ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah lebih berhak, ya, dia berhak untuk malu, kita malu dengannya daripada manusia. Nah, itu kita menjaga aurat di sini maksudkan, ya. Nah, ikhwan sekalian mulia Allah Subhanahu wa taala, kita lihat apa faedah dari hadis ini. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah annahu yajuz lil zaujah wa milkul yamin nazar ila aurati zauj wa qiyasu annahu yajuz nazar ilaiha. Bahwasanya dibolehkan kepada seorang istri atau budak, ya, untuk melihat aurat suaminya. Dan sebaliknya, ya, bahwasanya boleh pula seorang suami untuk melihat aurat istri atau budaknya. Ini dia dalam faedah hadis yang pertama tadi, saling, ya, dibolehkan keduanya untuk saling melihat aurat. Karena ada hadis palsu, ya, Pak, ada hadis palsu, nanti yang bersebar itu tidak boleh seorang istri atau seorang suami melihat aurat istrinya, nanti anaknya buta. Seperti itu hadis palsu, ya. Nah, gimana kita dengan suami istri? Ini bentuk-bentuk lafaz hadis-hadis palsu. Ini bersebaran itu di kelompok-kelompok jamaah kita yang sebelah itu. Nah, ini jadi landasan dia itu, ya. Hadisnya palsu, ya, tidak ada la aslalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus belajar hadis yang sahih. Nah, kalau begitu bagaimana, ya? Berhubungan suami istri berat jadinya. Ya. Yang kedua adalah annahu la yajuz nazar lil ghairi, ya. Minastasna wa minhu rajul lil rajulah wal marah ilal marah. Bahwasanya tidak boleh seseorang melihat kepada yang lain. Itu laki-laki tidak boleh melihat kepada aurat laki-laki yang lain. Dan seorang perempuan juga tidak boleh melihat aurat perempuan lain. Dan sebaliknya, yang lebih parah, tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat perempuan, atau sebaliknya. Ya, itu lebih syadid. Seorang laki-laki saja tidak boleh kita melihat aurat yang laki-laki. Yang ketiga, wa fihi wujub satrul aurah. Dalam hadis ini terdapat kandungan wajibnya kita untuk menjaga, untuk menutup aurat kita. Ya, sentiasa kita memelihara aurat kita jangan terbuka, ya. Jangan dilihat oleh orang lain.
Kita sungguh-sungguh untuk menjaga aurat ini. Dan salah satu sifat Utsman bin Affan itu adalah dia itu terkenal dengan malunya Utsman bin Affan. Al-haya. Ya. Manusia yang paling malu. Ya. Sifatnya. Tidaklah kita malu dengan aurat kita. Nah, yang ajib ikhwah sekalian, bagaimana kondisi wanita-wanita muslimah hari ini yang tidak memiliki rasa malu. Ya. Kita saja Pak laki-laki keluar dengan pakaian seperti itu, nggak sanggup kita, enggak. Ini faliyadzubillah, ya. Wanita-wanita muslimah, ibu-ibu, pakaian-pakaian yang, ya, nauzubillah min zalik, seperti yang kita lihat hari ini, ya, bagaimana kondisi saudari-saudari kita muslimah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mengumbar aurat, tidak malu, ya, tidak lagi rasa malu, bahkan bergoyang-goyang lagi Pak, ya. Sudahlah aurat seperti itu, campur baur lagi laki perempuan. Lebih parah Anda dengar sekarang ini senam-senam yang berbahaya sekarang, enggak? Ya, senam, dia niatnya olahraga, tapi pakaiannya, Insya Allah, pakai jilbab juga, tapi kepalanya yang ditutup. Semuanya kelihatan, lekuk-lekuk tubuhnya, dan la haula wala quwata illa billah, ini bercampur. Ini hilangnya malu yang tidak lagi dimiliki oleh sebahagian kita berlindung kepada Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman, fa in zahabal haya'u zahabal iman. Malu itu adalah sebahagian daripada iman. Kalau hilang malu, hilanglah iman. Hilang iman dari dada kita. Tidak bisa lagi cemburu kepada istri-istri kita yang berjalan seperti itu, ya. Bangga lagi kalau dia aurat istrinya dilihat oleh orang lain. Maka kewajiban kita ikhwah sekalian terus mendakwahkan kepada saudari-saudari kita muslimah, keluarga kita, agar mereka wajib untuk menutup aurat mereka. Ini alhamdulillah kita dakwahkan. Anak-anak perempuan kita, saudari-saudari perempuan kita, terus kita nasihati mereka untuk menutup auratnya. Ya. Kemudian faedah yang keempat. Wa fihi hirsus sahabah radhiyallahu anhum ala tafaqquh fid din. Bahwasanya dalam hadis ini dapat dipetik kesungguhan para sahabat Nabi SAW, ketomakan, kesungguhan sahabat Nabi SAW ala tafaqquh fid din, yaitu untuk paham dalam agama. Mereka bersungguh-sungguh. Kalau tidak tahu, mereka menanya kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah SAW. Nah, begitulah kesungguhan mereka. Jadi tidak ada mereka merasa malu untuk bertanya sesuatu yang mereka tidak ketahui, ya. Tidak mereka ketahui, makanya mereka lebih senior bertanya kepada yang junior, yang tahu hadisnya. Lihat itu, ya, Abdullah bin Umar yang masih kecil, ya, Ibnu Mas'ud. Tapi para sahabat belajar kepada beliau, kepada mereka, karena ketinggian sahabat Nabi SAW. Maka tempat kedudukan mereka itu berbeda-beda. Ada yang masih kecil tapi alim, ya, kemuliaan itu, maka ditinggikan derajat itu karena mereka memiliki ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka yang membedakan satu seorang sahabat dengan yang lainnya adalah ketinggian ilmu mereka, ya, akan pahamnya mereka kepada agama. Dan mereka tidak malu bertanya, dan bahkan mereka yang sudah tua pun, ya, bertanya kepada Rasulullah SAW. Untuk itu juga ini pelajaran kepada kita, kepada yang alim, kepada guru-guru kita. Hendaklah kita kalau tidak tahu, jangan kita pura-pura tahu, ya, karena ini akan berbahaya. Kalau kita tidak tahu, maka kita bertanya hukumnya. Jadi di luar sana Pak, ada pula yang mengatakan, nanti kalau banyak tahu Ustaz, payah awak bagamu ini. Banyak pula larangan pantangannya, ya. Ini semakin juhal. Nah, itu jahil, itu ada jahil berbagai tingkat. Ini jahil murakkab, ya. Sudah jahil berlipat-lipat jahilnya. Sementara kita harus keluar dari kejahilan ini. Nah, maka kunci ilmu adalah
Kunci ilmu itu adalah bertanya. Fas'al ahli dzikir. Ikhwati wa akhwati azilakum jami'an, kita lanjutkan. Ya, jadi poin yang keempat istifadahnya adalah kesungguhan para sahabat mereka dalam tafaqquh fiddin. Ini pelajaran kepada kita untuk senantiasa terus belajar dalam agama. Maka doa kita terus minta pada Allah. Jangan lupa terus minta di dalam istijabah doa-doa kita agar Allah pahamkan kita dalam agama. Allahumma faqihni fiddin. Ya Allah, pahamkan aku dalam agama ini. Ya. Walaupun hadis mungkin tidak banyak kita hafal, ayat tidak banyak kita hafal, tapi paham kita. Nah, ini yang kita utamakan. Ya. Karena mungkin hidayah itu datang dari Allah kepada kita dengan satu dalil, dua dalil hadis, tapi kita paham maknanya. Nah, ini yang kita minta pada Allah. Ketimbang ada banyak yang hafal mutun, hafal hadis, tapi tidak paham. Ya. Mungkin mereka yang pintar lebih dari kita lagi, pandai baca Arab gundul, ya, paham terjemahannya, hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi tidak paham makna kandungan ini. Inilah yang hidayah tadi. Maka kita beruntung ikhwah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala Allah masukkan kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang hidayah yang mahal itu, ya. Di saat ini kita lihat, antum lihat di rongrongan kepada manhaj kita yang luar biasa hari ini, ya. Ya, tashkik, keraguan-raguan, ya. Ini kita lihat, bahkan ya, anda lihat beberapa hari ini ada juga ulama besar di berbagai, bahkan ada di Saudi juga, ya, yang mulai mencela kita, ya, tapi itu tidak akan berkembang terus, ya. Dan seolah-olah kita ini mengkap kita inilah yang ahlu sunnah wal jamaah, padahal banyak ahlu sunnah kata mereka, ya. Tapi ini karena Rasulullah telah gambarkan hadis-hadis yang sahih tentang kita berada di jamaah ini. Ini yang kita harus syukuri dan terus kita belajar, mendengarkan, bertanya kepada ahlul ilm. Dan ikhwas sekalian Allah Subhanahu wa taala. Terus kandungannya yang kelima adalah wa fihi annahu yustahabbu lil abdi alla yakshifa auratahu walau kana fi makanin la yarahu fihi ahad. Ya. Di sini disunnahkan atau disukai kepada seorang hamba agar dia jangan membuka auratnya walau ada dia di tempat yang tidak ada dilihat oleh orang lain. Itu menjaga aurat. Nah, bagaimana hukumnya? Kita mandi di kamar mandi kita di rumah. Nah, maka ulama menjelaskan bahwasanya rumah itu adalah aurat kita, ya, menjaga aurat kita. Ya, apalagi di kamar mandi kita, maka kita boleh membuka aurat kita ya di rumah kita, karena itu satar. Yang terlarang itu adalah di tempat umum kita sendirian, tidak di rumah kita, ya, dan yang lainnya, ya. Nah, ini hendaklah kita menjaga aurat kita di sini dalam keadaan kesendirian yang tidak ada pembatas, ya, dari pandangan manusia atau yang lainnya. Ya, hendaklah kita jaga. Dan boleh kita di kamar mandi tidak memakai pakaian, ya, karena rumah itu adalah aurat. Maka ibu-ibu dan para akhwat jangan pula pakai cadar di rumah, ya, kecuali ada tamu. Nanti saking apanya nanti buka-buka cadarnya. Yang di rumahnya suaminya, mahramnya, terus pakai cadar. Ini gulu namanya, Bu, ya. Ya, gulu berlebih-lebihan, ya. Buka, ya. Bahkan kita pakai pakaian yang indah di rumah pada suami. Mana pakaian ibu-ibu yang paling bagus dipakai, ya. Jangan pergi keluar baru dipakai yang indah-indah. Di rumah pakai seadanya. Ini terbalik itu. Nah, maka di rumah itu boleh pakaian yang indah-indah kepada suami. Pakai harum-harum boleh ibu-ibu, akhwat semua, umahat. Pakai parfum di rumahnya, pakai yang harum-harum, ya. Jangan dibalik, ya kan? Nah, ini saya ingatkan terus kepada umat kajian itu. Ya, kalau di rumah dipakai terason, ya. Taraso itu tidak terdengar ini apa itu. Ini sudah sering anak sampaikan. Bau bawang dan segala macamnya. Ya, ini hendak di rumah itu kita menjadikan sejuk. Rumahku adalah surgaku. Ini kita bahas dengan ibu-ibu itu baiti, ya, baiti jannati, seharian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang lupa juga mempraktikannya. Enggak, ibu-ibu, ya. Kadang pakaian seadanya yang sudah cabiak-cabiak, itu dia pakai, ya.
Tapi yang paling bagus baru dikeluar, pergi undangan, ya, pergi ke tetangga, baru dipakai. Ini pada suami tidak. Ini yang harusnya. Ini tadi Anda baca lihat itu, ibu-ibu juga kajian ini. Hadis datang dari sahih, datang dari sunan itu. Hendaklah ibu-ibu, ummahat sekalian, menunggui suaminya makan. Kalau saya tanya bapak-bapak, berapa persen kita kira yang hadir kau ya ditunggui oleh istrinya makan? Alhamdulillah ya ada berapa orang enak. Nah, kebanyakan kita kelebihannya makan bukan suruh ambil nasi surang. Nah, itulah bahaya itu Bu ya. Sanduk surang ya. Ada rumah makan sanduk surang, nah, itu rumah makan. Tapi kalau di rumah sanduk surang itu berbahaya Bu Ibu. Ummahat sekalian ini ditunggui. Ditunggu dia ini, itu sampai di situ. Ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita hubungan antara suami dan istri. Tentu ini ya harus kita praktekkan. Ya, kitalah yang terdahulu hendaknya. Ya, jangan pula orang awam paham melayani suami, ketinggalan kita yang mengaji sunnah. Semakin tinggi kaji sunnahnya, semakin tidak menghargai suami. Tidak boleh. Kitalah yang harusnya untuk sentiasa mengamalkannya. Nah, itu ibu-ibu dan bapak ikhwan sekalian, ada berapa poin itu 5 istifadah dari hadis ini. Ya, bahwasanya hendaklah kita menjaga aurat dimanapun kita berada, jangan dibuka kecuali dalam kondisi kita tertutup dari yang lainnya. Nah, kita lanjut poin yang ketiga, al-adabus tsalis. Al-adabus tsalis, ghaddul basari an auratil akharin. Ghaddul basar, apa itu? Menundukkan pandangan. Ghaddul basar an auratil akharin, dari melihat aurat orang lain. Maka ini perintah dalam surah Al-Ahzab itu, hendaklah laki-laki muslim menundukkan pandangannya, dan wanita-wanita muslim hendaklah mereka itu menundukkan pandangannya. Hadis datang dari riwayat Muslim dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzuru ar-rajulu ila auratir rajuli walal mar'atu ila auratil mar'ah wala yufda ar-rajulu ila ar-rajuli fi thawbin wahid wala tufda al-mar'atu ila al-mar'ah fi thawb. Nah, ini kuat sekali menurut Allah SWT. Kata Rasulullah SAW, janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain. Dan jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita yang lain. Dan janganlah seorang laki-laki berada dalam satu kain dengan laki yang lain. Maksudnya apa itu? Satu selimut, ya, atau satu kain sarung, ya, tidak? Atau satu selimut dengan laki-laki yang lain, ya. Atau janganlah seorang wanita berada dengan satu pakaian atau satu selimut dengan wanita yang lain. Nah, begitu Rasulullah SAW mengingatkan, dari dahulu itu sudah mengingatkan kita, karena terjadi ikhwah sekalian, kalau ini tidak di hati-hati terjadinya LGBT, ya. Ini juga di pondok-pondok ini harus hati-hati, ya. Apalagi santri-santrinya yang tidak tidur di dipan, yang tidurnya hanya di balai-balai, aturnya di tidur tempat yang terbuka. Wah, ini lebih bahaya lagi. Nah, begitu. Jadi dipisahkan dia, hatta laki-laki pun tidak boleh melihat yang aurat yang laki-laki yang lain. Ya, begini untuk apa? Agar mereka saling memelihara auratnya. Kita lihat ikhwas sekalian, la yanzuru rajul auratil aurah rajul. Artinya jangan seorang laki-laki itu melihat baina sarrah ila rukbati, yaitu aurat laki-laki antara sarrah. Sarrah itu adalah sibrah, itu adalah pusar, ya, antara pusar sampai 2 lutut. Nah, itu adalah aurat laki-laki yang wajib kita tutup, ya, antara pusar dan lutut. Maka ini laki-laki tidak boleh melihatnya.
Ini heran kita ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah SWT, sudah tua-tua masih pakai celana pendek, ya. Bapak-bapak, ya, olahraga, pakai tampak paha itu aurat, diazab nanti oleh Allah SWT. Lebih berbahaya lagi, apalagi ibu-ibu yang pakai celana pendek, ya. Bapak-bapak saja sudah ini. Ya, itu aurat yang harus ditutup dan dijaga, tidak boleh dilihatkan kepada orang lain. Wa auratul mar'ah lil mar'ah. Jadi aurat wanita kepada wanita yang lain itu alla tanzurah mar'ah illa auratil mar'ah wal mar'ah kullaha. Aurah illa mawadi az-zinah. Ya, wa hadza binisbah lil mar'ah wal mar'ah. Seorang wanita janganlah melihat aurat wanita yang lain. Dan wanita itu semuanya adalah aurat. Wanita itu semuanya aurat kecuali tampak mawadi az-zinah, itu tempat-tempat tertentu seperti tempatnya perhiasan, ya, bagi mereka tangannya dan mukanya, ya. Wahza binisbah, ini adalah untuk wanita kepada wanita yang lain. Jadi batasannya dia tidak boleh melihat selain itu yang biasa nampak, ya, muka dan telapak tangan. Maka ini ibu-ibu, ya, hendaklah menjaga batasan ini karena wanita itu semuanya aurat. Dan jangan walaik dirujul ilar. Janganlah seorang laki-laki berada dalam satu pakaian atau satu selimut. Maksudnya apa itu? La yakhluwani kadzalika. Artinya janganlah mereka itu bersendirian, artinya berduaan di dalam satu pakaian atau dalam satu selimut. Ya, kenapa? Karena itu nanti akan dikhawatirkan salah seorang itu akan melihat aurat yang lain atau bisa merabanya atau bisa melihat bagian-bagian auratnya. Ya. Ini juga pelajaran kepada kita ikhwas sekalian, anak laki-laki kita hendaklah kita nasihati mereka, apalagi di pondok-pondok juga, ya. Lagi dengan pergaulannya, dengan teman-temannya, agar mereka menjaga aurat ini. Jangan sampai dilihat oleh orang yang lain. Dah. Ada 3 poin dari hadis ini dijelaskan oleh Syekh tadi. Ya. Yang pertama, yustafadu minal hadis. Faedah yang pertama dari hadis ini adalah tahrim nazar rajul ila auratir rajul. Yaitu diharamkannya kita seorang laki-laki untuk melihat aurat laki-laki yang lain. Jadi hukumnya haram hukumnya. Dan seorang wanita melihat aurat wanita yang lain. Ini tidak ada perbedaan, ya, di antara mereka, apakah seorang laki-laki dengan laki-laki yang lain atau seorang perempuan dengan perempuan yang lain. Ya, ini sama hukumnya. Apalagi seorang laki-laki melihat aurat wanita dan wanita melihat aurat laki-laki, ini lebih berbahaya lagi. Haramun al-ijma'. Ini pengharamannya disepakati oleh para ulama, ya. Tentang tidak bolehnya kita melihat aurat yang lain. Aurat laki-laki saja tidak boleh, apalagi melihat aurat perempuan. Ya, bagaimana kita menjaga qadul basar zaman kita, ikhwan sekalian dimuliakan Allah hari ini, ya. Keluar dari rumah aurat wanita sudah la haula wala quwata illa billah. Makanya itu kita hanya banyak istighfar. Ya. Satu obat kepada kita minta tolong pada Allah di zaman sekarang ini, ya, aurat yang begitu luas dibuka terlebar-lebarnya, ya. Tentu ini kita berusaha untuk qadul basar. Bagaimana ini menjaga hati kita, ya. Begitu juga kaum ibu-ibu agar menjaga pandangannya. Hendaklah kita minta tolong terus kepada Allah agar kita dilindungi dari, ya, hal-hal dosa-dosa yang besar itu. Nah, kalau sekali lihat, ya, rahmat, tapi jangan panjang dilihatnya. Ya. Kalau Nata lihat sekali panjang, nah itu yang jadi apa? Aku rasa kisah ini. Nah,
Itu laknat kepada kita. Istighfar dan minta ampun pada Allah. Ini senjata kita lagi untuk zaman hari ini. Yang kedua, wa fihi tahrim an yakhluwa ar-rajulu ma'a-rajuli fi thawbin wahid wa kadzalika nisa. Dalam hadis ini faedahnya diharamkan juga untuk berkhalwatnya seorang laki-laki dengan laki-laki lain dalam satu pakaian atau satu selimut atau satu pakaian sarung dan segala macamnya. Seperti itu juga wanita, tidak boleh dia, ya, untuk bersama dalam satu pakaian, dalam satu tempat selimut dan segala macamnya. Dan yang ketiga adalah wa fihi anna ma harama saddan lidzari'ah ubiha lil hajah ar-rajihah kan nazar ila nisa. Ya. Dalam suatu ketika ini adalah untuk menutup celah diharamkan, ya. Diharamkan ini untuk saddul lidzari'ah, menutup celah agar kita tidak melihat wanita, ya, yang bukan mahram kita. Ini untuk apa? Agar kehati-hatian bahaya yang ditimbulkan nanti, ya. Kecuali darurat, apa itu namanya? Kecuali yang kondisi darurat. Kondisi darurat itu seperti apa ya kawan sekalian? Seperti, ya, profesi dokter yang tidak ada lagi laki-laki yang perempuan yang lain, ya. Seperti dokter-dokter muslim yang harus memeriksa pasiennya. Dalam kondisi ini kalau dia tidak periksa membahayakan ini. Maka di sini kondisinya ad-darurah. Ad-darurah tabihul mahdzurat. Ya, dalam kondisi darurat bisa membolehkan yang berbahaya. Ini adalah batasan untuk kondisi darurat. Ya. Kalau masih ada dokter-dokter wanita yang lain, maka hendaklah kita seorang ibu-ibu wanita itu mencari dokter yang perempuan. Yang lebih parah itu kan sekarang kan keterbatasan dokter kandungan, ya. Ini dalam kondisi darurat ini, ya, maksa dia melihat auratnya. Maka dengan adanya dokter-dokter spesialis kandungan yang perempuan, kita menganjurkan untuk itu kepada keluarga-keluarga kita. Nah, kenapa? Karena nanti akan menjatuhkan kita dalam perbuatan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ini larangan Allah kepada kita untuk menjaga, mendekati saja tidak boleh. Maka ini syariat menutup celah itu agar kita diharamkan untuk melihat kepada wanita yang bukan mahram kita. Ini ikhwan sekalian, mungkin Allah Subhanahu wa taala 3 faedah dari hadis yang kita baca tadi. Yang keempat, al-adabur rabi'. Adab mandi ini adamul israf fil ma', ya. Apa itu? Dilarang kita untuk mubazir, berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Seperti wudhu yang kita jelaskan dahulu, ya, pertemuan dulu, juga kita jangan israf dalam menggunakan air dalam mandi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubazzir tabzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu li rabbih kafura." Ya, janganlah kalian melakukan perbuatan tabzir, karena sesungguhnya orang-orang yang berbuat tabzir itu adalah saudara-saudaranya syaitan, dan adalah syaitan itu kepada Rabbnya mereka kufur. Maka kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan air dalam mandi, ya. Cukupnya saja kita menggunakannya. Hadis dari Abu Daud, Hasan Sahih dari Abdullah bin Al-Maghfal radhiyallahu anhu sami'an ibnahu yaqul, bahwasanya dia mendengar anaknya berkata, ini hadis ini dulu pernah kita jelaskan dalam bab wudhu, Allahumma inni as'alukal qasar al-abyad an yaminil jannah idza dakhaltuha faqal ay bunay salillah al-jannah wa ta'udzu bihi minan nar. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tahuri wad du'a. Ini sudah berlalu hadis ini tentang berlebih-lebihan dalam menggunakan air dalam berwuduk. Diulangi lagi dalam bab ini, ya, bahwasanya Abdullah bin Maghfal mendengar anaknya berkata, meminta kepada Allah, dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah,
Aku mohon kepadamu untuk dimasukkan ke dalam apa itu? Istana yang putih di dalam surga. Jadi dia meminta istana putih di surga. Apabila aku masuk ke dalamnya. Faqala, maka ayahnya ini Abdullah bin Maghfal mengatakan, "Ai bunayya, wahai anakku, mintalah kepada Allah hanya surga. Is'alillah al-jannah. Ya, wa ta'udzu minan nar, dan berlindunglah dari api neraka." Kenapa? Kenapa kata Abdullah bin Maghfal menasihati anaknya ini? Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan datang nanti umatku sesungguhnya akan datang nanti di akhir umat ini satu kaum yang mereka itu adalah ya'taduna fit tahur. Mereka melampaui batas dalam bersuci dan berdoa. Nah, jadi berlebih-lebihan dia dalam bersuci. Ada mandi, ya, seperti kemarin itu kita sampaikan, air harus apa namanya itu, berwuduk, ya, dengan kerannya yang dibuka, apa, ini mubazir, tabzir. Bagaimana kita mengecilkan segala macam. Ada juga yang mandi, ya, mandi seperti yang disebutkan ini harus mandi dengan beberapa ember, ya, enggak? Atau apa, habis pula setengah sumur itu baru selesai mandi, ya. Pakai senio, Pak, ya, hidup senionya udah habis 2-3 ember, belum selesai juga mandinya, ya. Begitu juga mandi jenazah yang seperti yang saya sebutkan dulu, ada di sebagian kampung-kampung itu, ya, mandi jenazahnya itu pakai senio, ditarik dari air itu, kemudian diisi embernya semuanya. Nah, katanya sampai jenazah ini dimandikan tidak lagi tidak lagi licin, ya. Nah, kesat dia, kasek. Nah, cukup berapa ember kalau sudah mandinya benar, ya kan, bersih dia. Tidak hanya harus dengan mubazir, ya, sehingga habis pula 1,5 sumur untuk mandikan jenazah. Nah, begitu ikhwas sekalian, kita dalam mandi, tapi jangan juga hanya sederhana sekali, hanya 1 ember kecil, ya, dia cukup mandi. Ada ember kecil gayung itu cukup mandinya. Anda pernah menyaksikan itu 1 ember ini, ada ikhwah kita yang cukup mandi dengan 1 ember itu. Ya, ini tentu terlalu mudah, ya, terlalu rendah sekali, tidak cukup mandi dengan yang sempurna, ya. Nah, ini kita tidak boleh meminta berlebih-lebihan, ya. Kalau kita minta surga, kata Abdullah bin Maghfal ini, nasihatnya minta lu sekali, jangan dibatasi. Nah, begitu juga berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa. Yang tadu tadi itu yatajawazuna al-had syar'i, itu mereka melampaui batas dalam hukum syar'i. Dalam taharah itu ai biziyadah ala thalasi wa israf al-ma' wal murah fil ghusli ila hadil waswas. Kalau dalam bersuci, berwuduk atau mandi melebihi 3 kali, ya. Batasan kita berwuduk itu cukup 3 kali, ya. Nah, kalau selesai jangan ditambah lagi. Ini karena waswas sudah berulang-ulang dia, belum selesai, bertambah lagi sampai berapa kali. Ini, ya, atau juga dalam mandi berlebih-lebihan. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa yang harus kita perhatikan, yaitu ad-du'a'u bima la yajuz, ya. Janganlah kita berdoa meminta sesuatu yang tidak boleh, ya, yang dilarang atau yang tidak pantas kita minta. Ya, kita minta kepada Allah, ya Allah, matikanlah saja saya. Ini tidak boleh ini, ya. Karena sakit sulitnya dia menghadapi penyakit atau masalah yang rumit, ya Allah, matikanlah saya. Ini tidak boleh ini, ya. Karena lebih baik mati lagi daripada hidup. Tapi doanya ada. Apa doanya? Ya Allah, Allahumma ahyini idza kana al-hayatu khairan li wa tawaffani idza kana al-wafatu khairan li.
Ya Allah, hidupkanlah aku apabila hidup itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku apabila wafat itu lebih baik bagiku. Jangan kita minta mati. Ya, seperti kisahnya seorang sahabat yang dicap oleh Rasulullah, pejuang yang syahid, ya, kemudian dia mati masuk neraka. Dia sudah berperang, sudah banyak membunuh musuh, ya, tapi dia dicap oleh Rasulullah masuk neraka. Kenapa? Tidak sanggup dan sabar menghadapi ujian. Akhirnya dia tusuk, ya, dirinya dan mati. Nah, ini yang tidak boleh. Sepahit-pahit, sesusah-susah kehidupan kita, tidak boleh meminta sesuatu yang mencelakakan diri kita kepada Allah. Begitu juga doa tidak boleh mencelakakan manusia yang lain, saudara kita. Ya, ya Allah, binasakanlah si fulan. Ya, ini dilarang kita untuk meminta seperti itu. Ya, kecuali dia sudah bersengatan azabnya, seperti yang dialami oleh Imam Ahmad. Ya, sudah berkali-kali ujian yang dicoba sampai, ya, Imam Muhammad terus minta kepada Allah, dan akhirnya, ya, dia terus mengganggu dan mencaci dan menghina dan berbuat. Akhirnya Imam Ahmad minta agar binasakan dia. Dia langsung, orang tadi binasa dan wafat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kalau kita yang harus sabar dalam ujian manusia, kita minta kepada Allah agar mereka ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu larangan kepada kita waraf'us saut bidu'a wasiyah, yaitu dilarang kepada kita untuk meninggikan suara dalam berdoa dan meminta. Ya, jadi kita hendaklah meminta kepada Allah dengan suara lemah lembut. Berzikir begitu juga dengan suara yang lirih. Ya, sebutlah nama Allah dengan suara yang lemah lembut. Nah, kita minta kepada Allah dengan, ya, jangan meninggikan suara, ya, dengan meninggikan dengan berlebih-lebihan. Kemudian jangan membebani diri dengan sesuatu yang mencelakakan dirinya dalam berdoa. Ya, jangan bebani diri kita dengan minta agar kita diberi oleh Allah sesuatu yang, ya, berbahaya bagi kita. Kemudian jangan membatasi atau menta'yin seperti yang telah disebutkan dalam asar tadi, ya. Jangan membatasi. Kalau minta saja surga kepada Allah. Kalau di dalam surga kan sudah ada semuanya, Qasurul Istana Putih, semuanya sudah ada. Ya. Nanti kalau dibatasi, ya, dimasukkan saja dalam itu, yang bagian yang lain tidak diberikan oleh Allah. Itu maksudnya. Itu adalah larangan dari Rasulullah SAW agar kita meminta jangan dibatas-batasi. Nah, ada beberapa faedah dalam hadis ini, yustafadu minal hadis. Yang pertama adalah hurmatut tabzir wa hakikatu hurmatin infaq al-mal fil ma'asi wal muharramat. Istifadah yang pertama dari hadis ini adalah diharamnya kita untuk melakukan perbuatan tabzir, mubazir, dan hakikatnya bahwasanya kita dilarang untuk membelanjakan harta kita dalam untuk berbuat maksiat atau yang diharamkan. Ya, dilarang itu untuk berbuat tabzir, mubazir, berarti kita dilarang membelanjakan harta kita untuk tujuan maksiat atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau melebihi, ya, itu berarti kita israf, berlebih-lebihan dalam perkara, dalam sesuatu urusan. Ya. Apalagi membelanjakan harta kita tujuannya untuk berbuat maksiat atau melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua itu menetapkan adanya syaitan, wujudus syaitan. Ya, seperti yang tadi kita sebutkan, wujudul jin. Di dalam lafaz hadis ini yaitu adanya syaitan. Karena kita jelaskan tadi bahwasanya syaitan itu adalah sifat, ya,
dari jin ataupun dari manusia. Karena apa itu? Innal mubazirina ikhwanu syayatin. Sesungguhnya orang yang berbazir itu adalah kawan-kawannya syaitan. Ya. Yang melakukan perbuatan tabzir. Kemudian yang ketiga, dilarang kita tidak disukai untuk berbuat israf, mubazir dalam menggunakan air dalam berwuduk. Hendaklah kita gunakan dengan sesederhana mungkin, seminimal mungkin, ya, tidak berbuat tabzir dalam menggunakan air dalam berwuduk. Kemudian juga yang keempat, disukai untuk sederhana dalam berwuduk dan mandi. Ya, sederhana dalam menggunakan air dalam wuduk dan mandi. Kemudian yang terakhir, wa fihi karahatul i'tida' fid du'a illa ghairi dzalika fil fawaid. Untuk tidak disukai kita berlebih-lebihan atau membatasi dalam berdoa, ya. Dan itu akan membatasi sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita meminta yang sempurna, ya, yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, ikhwas sekalian. Mungkin di malam ini kita baru 4 adab yang kita bahas. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu adab-adab mandi yang lain. Sebelum kita tutup, mungkin kalau ada yang ragu dengan keterangan tadi, kita buka pertanyaan kalau ada, dan kita diskusikan. Kalau tidak ada yang bertanya, silakan di antara kita yang menyebutkan 4 poin yang kita bahas tadi, adab mandi. Masih ingat Pak Ikhwas sekalian? Ada 4 poin tadi yang kita bahas. Antum, Uno? Yang pertama, adab yang pertama. Lupa. Membaca basmalah, bismillah, ya, tatkala kita membuka pakaian. Yang kedua, menutup aurat kecuali kepada, ya. Yang ketiga, sahih. Yang keempat, ya, dilarang mubazir dalam menggunakan air. Allah taala alam. Itu ya poin pembahasan kita adab mandi, baru 4 pasal atau 4 bab atau 4 adab yang kita pelajari dari adab mandi malam ini. Sebutkan satu hadis yang kita bahas tadi, kalau yang ingat, atau bahasa Indonesia saja. Ya, Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiik, ya. Itu hadis dari Anas bin Malik. Ada 5 faedah dari hadis ini. Coba yang lain dari Sumargono, ya. Ini penyimak beliau tadi ini. Sebutkan dari 2 saja dari faedah yang 5 tadi. Ada ibu juga boleh? Ada 5 yang kita bahas tadi faedah hadis itu, tapi sebutkan saja 2. Boleh tidak runut, boleh juga. Kata Imam Syafi'i, qayyadul ilmu bil kitabah. Ya, ikat ilmu itu dengan tulisan. Karena diskon saja 1 saja istifadahnya. Apa? Masuk geng.
Ibu-ibu ada yang hafal? Faedah hadis tadi? Tidak usah bahasa Arab, yang bahasa Indonesia saja. Ada ibu-ibu? Harusnya besok ini antum bawa buku semua ya. Buku harus dicatat. Karena itu dalam satu ini lupa, apalagi sudah keluar dari pintu masjid, ya kan? Nah, ada ingat coba antum, Korno. Masya Allah, barakallah. Bahasa Arabnya apa enggak? Istihbab zikrullah ta'ala inda qala'il thawb. Ya, bagus. Ya demikian, ikhwas sekalian, itu untuk pemantik saja. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dan terus bersemangat dalam talibul ilmi. Apa yang kita sampaikan ini semoga berfaedah kepada kita semua. Ini benar datang dari Allah dan salah datang dari sendiri syaitan. Namun pun kita tutup pertemuan ini dengan baca khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.